Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Badingah. Oke, ini Bu Siti Badingah melengkapi jawaban-jawaban yang lain dan ini betul sekali jawabannya Ibu. Jadi fungsi dari asesmen formatif ini tadi jawaban awal-awal itu adalah untuk mengetahui seberapa banyak materi yang sudah diserap atau untuk mengetahui hambatan siswa di dalam pembelajaran. Ya, betul sekali. Itu kalau dilihat dari aspek siswanya, ya, atau untuk mengetahui seberapa kemajuan belajar anak, gitu ya. Nah, itu dari aspek siswanya. Nah, dari aspek gurunya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Siti Badingah, yaitu untuk merefleksi apakah strategi pembelajaran itu sudah efektif atau belum. Ya. Nah, strateginya itu sudah efektif atau belum. Oke, baik. Terima kasih eh, Bapak Ibu yang tadi sudah merespon, berpendapat. Ya, baik. Itu asesmen formatif. Saya ulang lagi dari atas. Ya, asesmen formatif itu ada yang di awal pembelajaran dan ada yang di proses pembelajaran, di dalam proses. Ya, masing-masing punya eh, fungsi, ya, punya perannya. Kemudian sumatif itu di akhir, ya, di akhir TP, di akhir semester, di akhir jenjang. Nah, formatif awal pembelajaran itu bisa dilakukan pada awal tahun ajaran, pada awal semester, dan awal KBM. Nanti kita lihat sikonnya. Ya. Mengapa kita perlu melakukan asesmen awal? Supaya kita bisa mengajar sesuai dengan kemampuan anak atau teaching at right level. Teaching at the right level. Kurang kata the. Nah, berikutnya adalah asesmen formatif pada proses pembelajaran. Ya, bagaimana caranya? Ada dengan tes, non-tes, produk, lisan, presentasi, diskusi, ya, dan lain-lain. Praktek, ya, itu juga termasuk. Nah, mengapa kita perlu melakukan asesmen formatif pada proses pembelajaran? Tadi sudah disampaikan oleh beberapa mahasiswa, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan belajar siswa, seberapa banyak materi yang sudah diserap, dan juga untuk mengetahui seberapa efektif strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke, berikutnya adalah asesmen sumatif. Bagaimana caranya asesmen sumatif itu? Ada yang punya pendapat bagaimana cara melakukan asesmen sumatif? Mungkin kalau asesmen sumatif itu dilakukan ketika kenaikan kelas mungkin atau Kenaikan kelulusan, Pak. kelas atau Kelulusan. kelulusan? Oke, itu waktunya ya. Oke. Iya. Eh, terus caranya gimana? Mungkin itu loh Pak, dengan ketika Hmm? kita melakukan tes, kalau yang sekarang saya belum kurikulum merdeka ya dengan ulangan harian gitu nih Pak, atau Iya dengan kita dengan iya, iya. soal-soal pilihan ganda, soal esai sesuai dengan materi kita. Kalau apa namanya ulangan harian ya kita, kalau ini satu TP lah ya, satu TP. Kalau yang saya masih kurikulum 13 ya satu KD Sinyalnya kayak jelek. gitu. Oh, sinyalnya jelek ya. Saya sinyalnya di sini jelek Hmm. banget. Terus kalau yang
soal-soal satu semester ya dengan eh, soal pilihan ganda isian selama materi satu semester. Maaf Pak, sinyalnya jelek banget di tempat saya. Oke, saya bisa mendengar suara Bu Laila dengan jelas. Oh iya Pak. Oke, saya rangkum begini. eh Tadi Bu Laila menyebutkan bahwa asesmen sumatif itu bisa dilakukan dengan tes. Di antaranya ada ulangan harian, bisa Iya, Pak. ada UTS juga bisa ya. Kemudian UAS. Oke. Selain tes, Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara non-tes. Ya. Non-tes gimana contohnya? Yang non-tes contohnya Dengan gimana, Pak? proyek, dengan proyek Pak, mungkin dengan Dengan proyek. praktek apa ya, Mbak? Project, Praktek, oke. praktek Terus, seperti ya, Penilaian proyek, Project, portofolio bisa, proyek, Pak? portofolio Portofolio. juga. portofolio, portofolio, oke. Terus produk, Produk, terus betul. project apa ya, Pak ya? Project, Oke, project sudah. ya produk. Unjuk kerja. Apalagi. Oh iya, betul, bagus. Unjuk kerja. Masih ada lagi? Apa sih ya? penilaian antar teman sejawat, bisa nggak Pak? Penilaian antar Antar teman. teman Oke, sejawat. kalau untuk sumatif kurang relevan. Karena Oh, kalau nggih. sumatif itu dipakai Yang benar-benar terukur untuk ya, mengukur kompetensi. mengukur yang terukur. Oh, nggih. Jadi kalau dilakukan oleh penilaian sejawat itu eh, cocoknya untuk penilaian sikap misalnya. Siap. Oke. Sikap. Oh, nggih. Mm-mm. Project, portofolio, produk, unjuk kerja, Observasi bisa nggak, Pak? Observasi. Masih ya. observasi. Bisa. Nggih. Kurang, kurang tepat ya. Oh, Karena ini anak harus menunjukkan performanya Hmm. ya. Kalau observasi eh, misalkan kegiatannya unjuk kerja, lalu Bapak Ibu mengobservasi anak. Berarti penilaiannya bukan observasinya, tetapi penilaian unjuk kerjanya. Ya. Observasi kan bagian dari sintaks sebuah asesmen salah satunya itu mungkin. Iya, memang observasi itu bisa dipakai untuk melakukan asesmen, tapi karena ini asesmen sumatif, Pak, jadi asesmen sumatif itu fokusnya untuk mengetahui kompetensi anak. Nah, kalau observasinya itu untuk melihat anak pada saat praktek, berarti penilaiannya adalah penilaian praktek. Ya. Iya, oke ya. Bentuknya ini ya nanti kalau Bapak Ibu menemukan bentuk lain selain ini boleh ditambahkan. Oke, jadi bisa tes dan bisa non tes untuk sumatif. Ya, oke. Tesnya itu bisa tertulis, bisa lisan juga ya Bapak Ibu. Ini kebetulan ulangan harian, UTS, UAS, ini tes yang tertulis. Boleh juga dengan tes yang lisan. Nah, mengapa kita perlu melakukan asesmen sumatif? Untuk menilai kemampuan anak yang pertama, Pak. Terus yang kedua Mm-mm, berarti anak untuk apa namanya karena akan untuk kenaikan kelas itu juga akan naik ke jenjang yang lebih gitu. Terus mm-mm.
Yang ketiga berarti ya itu dulu, Pak. Oke, Mungkin baik. Terima untuk kasih, Ini Bu mungkin Pak, untuk Laila. asesmen sumatif itu kan untuk untuk mengukur mengetahui kalau pada kemampuan tujuan pembelajaran mungkin Pak. Untuk mengetahui kemampuan tujuan pembelajaran. Oke, dari Bu Siti Badinga. Untuk mengetahui Kemampuan sejauh mana siswa itu tujuan. mencapai tujuan pembelajaran gitu ya, Bu, maksudnya. Iya, iya. Oke, baik. Ya, betul sekali apa yang kalau disampaikan oleh Bu aspeknya Siti Badinga. kebetulan aspek pengetahuan yang menjadi sebuah asesmen, tujuan asesmen itu mungkin untuk mengetahui kompetensi pada setiap CP kalau kurikulum sekarang. Kalau dulu mungkin menggunakan untuk istilah KD-nya, kompetensi dasarnya. Jadi baik itu apa namanya 3 KD sekaligus, 2 KD sekaligus atau 1 KD sekaligus tergantung kebutuhan. Misalkan 1 KD bisa juga asesmen harian. Kalau beberapa KD mungkin masuknya UTS. Kalau sudah akhir semester mungkin asesmen akhir semester dan sebagainya. Jadi intinya untuk pada bidang pengetahuan atau aspek pengetahuannya ini adalah untuk mengetahui sebuah kemampuan kompetensi yang dirumuskan sudah tercapai apa belum begitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng dan Bu Siti Badinga. Jadi betul ya bahwa asesmen sumatif itu digunakan untuk menilai ya sejauh mana tujuan pembelajaran itu dicapai. Nah, karena tujuan pembelajaran itu isinya kompetensi, maka secara otomatis asesmen sumatif itu untuk mengetahui sejauh mana anak telah mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Nah, CP yang sekarang, Bapak Ibu, di dalam CP itu sudah terinclude kompetensi baik yang ranah kognitif maupun psikomotorik. Jadi kalau dulu kan KD-nya dipisah. KD dengan kode 3 untuk kognitif. KD Nggih. dengan kode 4 untuk psikomotorik. Alhamdulillah. Mm-mm. Sorry. Nah, sekarang di dalam CP itu sudah tidak dipisah. Terinclude di dalam CP, nanti yang membedakan adalah pada KKO-nya. Nanti dari redaksi KKO itu akan terlihat, oh ini kompetensi yang ingin diraih adalah kognitif. Oh ini kompetensi yang ingin diraih adalah psikomotorik. Nanti akan tercantum secara include begitu, tidak terpisahkan di dalam CP untuk kompetensi yang kognitif maupun yang psikomotorik. Pak, tanya Pak, ini terkait Oke, itu karena saya belum sampai kurmer gitu Pak, jadi saya masih geram-geram nggih. juga. Ini untuk CP tadi kan Bapak menjelaskan berarti antara yang kompetensi kognitif dan psikomotorik berarti satu ya. Terus nanti yang untuk yang menentukan KKO-nya itu kita sendiri atau memang sudah ditentukan dari sananya Pak gitu Pak. Kalau kita kemarin melihat yang kurikulum 13 itu kan ketika kita di psikomotorik itu KD-nya kan sudah ada kompetensinya, misalnya menganalisis dan lain-lain itu yang untuk KD 3. Terus untuk yang KD 4-nya itu biasanya kan apa namanya mendemonstrasikan atau mempresentasikan gitu kan. Nah, itu sudah dari sananya dari KD-nya lah. Kalau di kurikulum Merdeka berarti kita yang menentukan sendiri KKO-nya atau bagaimana itu, Pak? Oke, KKO-nya sudah ditentukan, Ibu, ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sudah ada nanti di dalamnya itu eh, KKO yang ranahnya kognitif ataupun yang psikomotorik. Nah, jadi nanti di dalam CP itu KKO-KKO-nya itu sudah ditentukan. Jadi tinggal kita lihat saja, kita baca, oh ini KKO kognitif, oh ini KKO psikomotorik, begitu. Dalam Tinggal satu milih ya, Pak, mapel kita ya, tinggal begitu, milih. betul, tinggal kita petakan saja. Dalam satu mapel itu kan ada beberapa elemen. Misalnya kalau di IPA
Di IPA atau IPAS ya, itu kan ada elemen pemahaman sama elemen keterampilan proses. Nah, nanti di sana di dalamnya itu sudah tertulis KKO yang ranahnya kognitif maupun yang ranahnya psikomotorik. Jadi kita disuruh memilah sendiri. Kalau dulu kan sudah dipisahkan ya. Nah, sekarang di- digabungkan, lalu kita disuruh memilah sendiri. Bapak, eh, Gimana? Silakan. nggih, dasar adanya CP dalam kurikulum sekarang itu kan untuk mapel umum dan mapel PAI itu kan berbeda sekali di situ, Bapak. Misalkan kalau mapel PAI itu kan SK Dirjen nomor 33/11/2002 itu yang untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Sementara untuk yang umum itu kalau nggak salah apalah istilahnya saya agak lupa yang dari Kemendiknas itu Beskap apa saya agak lupa itu istilahnya yang Ya, itu. Nah, SK saya dari BSK. iya betul. Itu saya pernah membandingkan antara CP yang produk dari SK Dirjen 33/11/2022 dengan yang dari Kemendiknas itu sedikit ada eh, perbedaan yang cukup cukup ini walaupun prinsipnya sih sama. Dengan adanya sebuah CP itu kan rumusnya harus ada ruang lingkup materi kemudian ada indikatornya. Cuma kalau di PAI itu cenderung satu CP ini itu di situ memuat satu TP-nya. Sementara kalau di dalam mapel umum itu elemen, kemudian CP, kemudian TP-nya itu banyak sekali di situ. Sehingga kadang-kadang kita berdiskusi dengan teman-teman yang bersumber pada dinas dan bersumber sama Kemenag, kalau kami di madrasah kan harus menggunakan dua induk sumber eh, apa namanya dua sumber hukum itu, di mana kalau yang Mm-mm. mapel umum kita harus ke itu, sementara kalau yang Kemenag ke itu berbeda dengan teman-teman yang di dinas. Mungkin semuanya bersumber pada yang dari dinas itu. Nah, ini kadang-kadang terjadi sebuah perbedaan cukup mencolok Bapak, terutama antara kalau kita Oh gitu. mensikapi antara iya, kalau karena kita mensikapi antara CP dan kalau kita sudah menurunkan ke alur CP-nya itu berdampak sekali pada perbedaan-perbedaan karena adanya CP yang di dalamnya KKU-nya itu satu memanjang kadang hanya satu kayak gitu Bapak. Nah itu itu Hmm. yang kadang-kadang menjadi perdebatan atau semacam diskusi hangat di tempat kami Bapak begitu. Atau mungkin karena kami baru awal-awal menjadi pilot yang kurang terkawal begitu Pak. Oh, di sekolahnya Pak Sugeng piloting ya? Saya mending Mas Sugeng sudah pernah merasakan. Gimana Pak? Kurang terdengar bagus dan Bu Ella. Di tempat Pak Sugeng menjadi piloting. Iya Pak. Kalau kami di Hmm. kebetulan dapat SK Dirjen untuk menjadi piloting IKM pada tahun lalu, berarti ini tahun kedua kami. Tapi ya Heeh. lagi-lagi piloting di kami dengan di dinas itu berbeda sekali, penggelontoran Oh dana, gitu. pembinaan dan sebagainya. Jadi kami ya piloting-pilotingan istilahnya. Oke, baik. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng saya tampilkan ya. Ini SK Dirjen 3211 tentang capaian pembelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Iya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kita lihat dari awal strukturnya. Ini pertama ada rasional mata pelajaran, ya. Kemudian struktur yang kedua adalah tujuan mata pelajaran. Yang ketiga karakteristik mata pelajaran. Nikahan Yang keempat elemen mata pelajaran. di Rawi kayak Syekh Oke ya.
Ada 4 elemen, ada 4 unsur ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya tampilkan yang dari SKBS Cup. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, ini saya tampilkan PAI dan Budi Pekerti yang di sekolah umum. Unsur pertama rasional mata pelajaran. Sama dengan yang tadi? Sama ya. Iya, Pak. Pertama rasional. Terus yang kedua Nah, sama. tujuan mata pelajaran. Sama kan dengan yang tadi ya? Yang tadi juga tujuan mata pelajaran. Lalu yang ketiga karakteristik mata pelajaran. Nah, baru yang keempat ini elemen. Sama, Kak. Jadi sama Pak Sugeng Riyadi, untuk yang SK Dirjen 3211 maupun dengan yang SK dari BSKAP itu unsurnya sama, ya. Tapi Bapak kecontan rame banget. Nah, tinggal nanti mungkin bedanya itu adalah di panjang pendeknya CP yang ini nih, deskripsi CP-nya. Mungkin nanti yang membedakan hanya di sini. Tetapi unsurnya sama Pak Sugeng. Nih, karakteristik, tujuan, lalu rasional. Oke, sekarang saya tampilkan yang SK Dirjen. Oke, sebentar, maaf. Saya tampilkan yang SK Dirjen. Nah, SK Dirjen ya. Karakteristik, tujuan, rasional. Sama, Pak. Terus elemen. Yang SK Dirjen juga ada elemennya sama. Nih, elemen sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Sugeng terkait dengan ini? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi sampai asesmen sumatif ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu melakukan asesmen, maka Bapak Ibu melakukan pelaporan hasil asesmen. Ya. Nah, yang biasa sering kita dengar dengan istilah rapot ya. Nah, rapot untuk saat ini memang didorong tidak hanya kuantitatif, tetapi ada deskripsinya. Berarti Oke, masih saya sama ya, Pak, akan rapotnya ya. gimana Bu? Rapotnya berarti sama ya, Pak ya, dengan yang Kurtilas apa berbeda? Sama Bu, prinsipnya sama. Bedanya kalau yang sekarang didorong ditambah deskripsi. Kalau yang Kurtilas sepertinya juga sudah ada deskripsinya kan ya? Sudah, Pak, Sudah. sudah. Ya. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini juga sama, tetap didorong ada deskripsinya. Nah, coba kita lihat di mana letak perbedaannya dengan yang kemarin. Ya, saya akan share screen.
kesimpulannya sampun di Pak. Dalam ini. Pokoknya sampun ini puritan apa sampun. Ada yang begitu, karena itu wow, jalan pisang. Oh, jalan pisang ya, guys. Baik, ini contoh pengolahannya terlebih dahulu sebelum menjadi rapot. Tepeng, Pak. Potong puritan. Ya, ini kalau Bapak Ibu biasa sudah punya data seperti ini, data ledger ya. Nah, di sini sebelum diolah menjadi rapot, ini ada contohnya. Misalkan sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Kalau dulu kita sering menggunakan istilah KD1, Udah apa harian, KD1, KD2. KD31, ya Oke. gitu. Nah, Kan ini Wah, sama kayak yang lalu, sumatif 1, sumatif 2. Berarti sumatif ini adalah penilaian akhir dari TP atau KD kalau zaman dulu. Nah, kemudian yang sumatif ini Bapak Ibu rata-rata. Nah, ini ketemu 78 misalnya. ini Nah, kemudian yang sumatif akhir semester ini dipisahkan, ada soalnya non-tes sama tes. apa yang tolak Ini contohnya non-tesnya nggak ada nilainya karena nggak ada kegiatan non-tesnya. Semuanya pakai tes. Lalu yang sumatif akhir semester di rata-rata. Kemudian nilai rapot itu adalah gabungan dari rata-rata sumatif dengan rata-rata sumatif akhir semester. Sumatif yang harian inilah istilahnya ya, atau rata-rata ulangan harian dengan rata-rata sumatif akhir semester. Nah, digabung di rata-rata ketemulah nilai rapot. Nah, kemudian nilai rapot ini yang masih kuantitatif nanti dilengkapi dengan data yang deskriptif. Oke, contohnya anu pada yang ya nih kok aku tinggal terima ya, contohnya yang bagian atas ini adalah yang tadi ya, yang nilai mentah. Nah, lalu yang bawah ini yang sudah diproses menjadi nilai rapot gabungan antara kuantitatif dengan deskripsinya. Misalkan ini Edo, IPA-nya 75,5. oh Nah, di sini poin yang sudah bagus dari Edo apa dituliskan, lalu yang poin yang belum bagus juga dituliskan. Ini contoh yang poin yang sudah bagus. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang malam. Nah, dilihat dari sumatif 4 dan sumatif 1. Nilainya 85 sama 83. Nah, lalu yang bawahnya ini yang belum bagusnya, yang perlu dinaikkan. Diambilkan dari sumatif 3 yang nilainya 60. berbeda neko Nah, jadi turun ini salah satu ada alternatifnya ketemu untuk pelaporan hasil asesmen dengan kuantitatif sama deskripsi. Nah, deskripsinya memuat dua hal, yaitu yang sudah bagus dan yang perlu ditingkatkan. Nah, yang sudah bagus diambilkan dari sumatif-sumatif yang nilainya bagus-bagus. Lalu deskripsi yang kurang diambilkan dari sumatif-sumatif yang nilainya masih kurang. Kalau dilihat tampilan utuhnya begini. Nah, seperti ini, Pak. Terlihat tidak ya? Terlihat, Pak. lihat jelas. Oke, baik. Mirip sama ke-13. Ya, betul. Masih mirip ya, masih tidak berbeda jauh.
Cuma deskripsinya berbeda itu ya Pak. Kalau K13 jadi Nah, ini satu, deskripsinya kalau yang ada dua. dua ya. Satu yang sudah Iya, bagus, yang satunya yang Lantas perlu ditingkatkan. belum. Jadi deskripsinya merangkum dari sumatif yang bagus dan merangkum dari sumatif yang kurang. Kehidupan itu tinggalnya pun pada kota loh. Baik, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Silahkan. Tanya Pak saya. Ibu, silahkan Bu. Ini Pak, ini kan kemarin saya ketika mendengar Bapak menyampaikan bahwa ketika di semesteran kita kan untuk asesmen akhir semester kita melakukan penilaiannya sendiri nih Pak. Berarti yang membuat Oke. soal juga gurunya gitu nih. Bukan Oke. dari kalau kemarin kan saya tanyakan bukan dari kalau kita ada K4MA atau dari kabupaten. Benar, Nah, Sobat. sementara kayak kayaknya yang terjadi ini sekarang juga ada beberapa yang sudah melaksanakan uh, kurmer ini, tapi soalnya juga masih di itu Pak, masih di apa namanya ya, masih di jadi satu gitu. Jadi baik yang di tingkat karisidenan atau yang di tingkat kabupaten gitu. Mungkin ada beberapa alasan bagi kepala-kepala madrasah ya ketika membuat soalnya dijadikan satu kayak gitu di pool lah kayak gitu ya dari K4M atau dari dan kemarin juga saya bertanya ketika saya habis merumuskan anggaran gitu kan saya tanya lah ini untuk kurikulum merdeka setahu saya tidak ada tes yang dilaksanakan secara bersama-sama gitu kan. Nah, tapi dari Pak Kepala Madrasah menyampaikan kemungkinan masih tetap Bu karena ada beberapa hal, beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah. Nah, kalau seperti itu berarti untuk asesmen kalau saya lihat masih sama dengan yang kemarin-kemarin yang terpilas Pak. Berarti cuma perbedaannya ya kalau di sini saya terus kalau untuk penilaian juga saya lihat sama lah ya Pak dengan yang kurtilas Nathan. Ini Pak Nathan. Eh, sebenarnya ya kalau kita menerapkan kurikulum merdeka, lalu kemudian soalnya itu harus dibuat bersama. Ada normatif dan di Kalau luar normatif, Pak. gimana Pak? Untuk tertutup ya, Pak Sawat ya. Suaranya kerada-kerada. Suaranya kurang jelas, Pak Sugeng. Boleh diulang? Iya, pada sisi normatifnya semacam itu, tapi ada sisi-sisi di luar normatif yang memang harus eh, dilaksanakan juga pada sisi manajemen, Bapak. Jadi ya berangsur memang belum bisa dilepaskan pada sisi normatifnya, Pak. Ini rahasia perusahaan biasanya. Kalau saya sih sepakat yang membuat soal ya gurunya yang kan yang paling paham gurunya ya. Saya sepakat yang seperti itu. Tapi mungkin ya seperti Pak Sugeng karena Pak Sugeng juga kepala madrasah jadi lebih paham. Kalau pertimbangannya begitu, maka nggak akan jalan tuh, nggak akan berjalan, nggak akan mulai-mulai ya Betul. proses apa namanya transformasi yang dimaui di dalam kurikulum ini. Jadi kalau misalnya ya, sekolah itu kan merancang TP, kemudian merancang modul ajar sendiri ya dari TP, kemudian guru merancang modul ajar, kemudian di dalam modul ajar itu nanti guru merancang sejauh mana materi yang akan diajarkan dari sebuah TP itu. Nah, pastinya kan berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah lain. Karena
pada saat merancang TP saja sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu pastinya Berbeda. punya perbedaan gitu. Nah, Tapi kok maka modulnya didatangkan ya, Pak? ya kalau misalkan mungkin di awal-awal, mungkin di tahun pertama barangkali modul didatangkan untuk teman-teman guru biar melakukan ATM misalnya. Ya, bolehlah gitu ya. Itu sebagai bahan inspirasi buat teman-teman guru membuat apa namanya modul ajar di tahun berikutnya yang memang gitu. Nah, tetapi pada saat guru mengajar dengan modul ajar yang sama, barangkali kedalaman materi yang diajarkan oleh guru satu dengan guru yang lain juga bisa jadi berbeda gitu. Ya, aspek-aspek yang eh, di luar aspek normatif tadi, ya tentu saya eh, tidak paham itu itu. Tetapi kalau saya boleh jujur mengatakan, kalau itu, maka tidak akan pernah mulai, Pak. Maka ya karena saya eh, fasilitator sekolah penggerak, pastinya saya akan berpikir harusnya jangan begitu. Ya. Harusnya ya yang sudah pakai kurikulum merdeka, ayo pede gitu, jalan gitu. Dan karena memang sekolah diberikan kewenangan, ya, diberikan kewenangan untuk mengevaluasi siswanya sendiri. Nah, kalau di dalam prakteknya masih ada seperti itu, ya sebenarnya eh, ini bisa jadi bahan temuan sebenarnya kalau dalam prakteknya masih seperti itu, bisa menjadi bahan temuan untuk apa evaluasi di daerah mana, kemudian jenjang apa kok masih seperti itu. Nah, nanti temuan ini bisa menjadi bahan evaluasi eh, di tingkat daerah maupun tingkat wilayah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kok ada daerah yang mengimplementasikannya tidak sesuai? Nah, itu kenapa? Nah, itu kan nanti bisa jadi temuan dan bisa menjadi bahan evaluasi. Gitu. Jadi menjawab pertanyaannya Bu Laila, kalau masih ada madrasah yang kemudian sekolah itu apa namanya soal itu kemudian harus dikoordinir, dibuat bareng-bareng satu gugus, ya ini bisa menjadi bahan evaluasi. Kenapa implementasi kurikulum Merdeka, tapi kemudian prakteknya masih seperti itu? Nah, apa kendalanya? Misalnya kendalanya eh, ternyata modul ajarnya masih sama, SDM. sehingga dengan alasan itu maka soal masih relevan untuk dibuat bareng-bareng. Nah, maka nanti akan menjadi kajian. Oh, kalau begitu berarti perlu ada peningkatan kompetensi guru terkait dengan membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Karena di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, sangat ditekankan sekolah itu untuk menganalisis karakteristiknya masing-masing. Lingkungannya, siswanya, kesiapan sekolahnya, ya, supaya mengadaptasi kurikulum Merdeka itu benar-benar sesuai dengan sekolah dan juga pas gitu. Pas itu dalam arti kalau memang siapnya sekolah sekian persen, maka nanti mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kesiapan sekolah tersebut. Nah, bagi sekolah yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka besok, saran saya sudah percaya diri saja Bapak Ibu ya untuk menjalankan pembelajaran dan juga asesmen dengan kemampuan Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu perlu apa namanya diskusi dengan guru di sekolah lain, ya silakan bisa memanfaatkan KKG atau MGMP MGMP. untuk berdiskusi tentang pembelajaran
yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ataupun asesmen yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Begitu Bu Laila, Pak Sugeng. Tinggi, Pak. Dan Ji, Pak. saya saya sepakat sekali kalau modelnya seperti yang disampaikan oleh Pak dosen. Cuma nanti terkait dengan satu dan lain hal kepala madrasah karena modulnya didatangkan kan otomatis modulnya sama. Nah kan tadi yang disampaikan Pak Sugeng ada sesuatu hal yang kadang normatif dan tidak normatif itu Pak. Ya, itu nanti jadi temuan saja itu biar gampang. Bahwa ada implementasi yang bahwa ada daerah yang mungkin masih terkendala di dalam mengimplementasikan gitu. Menghemat ongkos. Kalau untuk modul ajar, barangkali boleh Bapak Ibu itu dipakai untuk ATM ya, untuk kita modifikasi, disesuaikan dengan apa namanya eh, lingkungan dan seterusnya. Ya, tapi Bapak Ibu coba ya diusahakan jangan plek ciplek gitu ya, jangan plek ketiplek gitu, ya sama persis gitu. Nah, nanti di mana perbedaannya dengan sekolah lain atau karakteristik sekolah itu masa sama ya? Sekolahnya Bu Laila dengan Bu Ratnati masa iya sama gitu? Pasti ya ada Padahal sisi-sisi daerahnya berbedanya. berbeda ya Pak. Daerah pantai dan Betul, daerah daerahnya gunung. berbeda. Materinya kan udah baik. Tapi ini nyambung Pak dosen. Kalau sama dengan Pak Sugeng tadi untuk madrasah kami juga pilot, tapi pilot-pilotan ya Pak ya. Artinya memang kurang dalam pendampingan seperti itu tadi benar Pak Sugeng menyampaikan. Tapi kalau di kami di samping normatif tadi ya dan non itu artinya begini. Kalau di tempat kami memang kalau di madrasah ibtidaiyah kan mapelnya banyak. Sementara kemampuan guru suruh membuat soal sejumlah 15 pelajaran, kayaknya ya tetap saja lah kekurangan untuk pembuatan soal skill guru sendiri. Terus kalau beda dengan di tingkat SMP yang mapel atau MA, kayak Bunda Lela akidah ya akidah kelas 1 loro telu rampung begitu. Kalau di MI itu kesusahannya seperti itu. Jadi satu guru kon gawe 15 soal. Misalkan seperti itu kelemahannya. Untuk itu ya tadi ada beberapa pertimbangan. Judulnya kalau saya itu bukan normatif tapi kebersamaan masih seperti itu. Beda tipis ya Bun. Beda tipis, halus-halus gitu. Ini begitu bayangannya. Jadi untuk melepas kebersamaan itu kayaknya belum bisa 100%. Karena sudah Masalahnya juga biasa ya Bun. terus di samping itu juga kurikulum Merdeka kan belum merata. Baru mau tahun ini diterapkan semuanya begitu. Mungkin nanti kalau sudah semua bisa saja kayak gitu, nggih. Gitu. Bu Ratnati tahun keberapa sekarang sekolahnya? Kedua, Tahun kedua. Berarti sudah MI atau MTS, Bu? MI MI berarti tahun ini kelas 1 dan 2 ya? kelas 2 dan 5. Sudah nambah dua kelas dua Ya, lima ya. satu 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 dua empatnya kan kemarin. ya 1 4 Sekarang dua 2 lima dan ya. 5, ya. 2 dan 5 di tahun ajaran besok kan ya, Iya, bukan kemarin. besok. Besok berarti Besok baru 1 dan 4. dan Oke. 4. Ya, saya susah jawabnya ini. Karena Ada kenyataannya kebersamaan, begitu. aduh, Iya. Ada normatif dan tidak aduh. normatif. Biasanya Ini Pak Sugeng ini yang ongkos cepat. marah-marah ini. Gitu. Pak Sugeng SMP apa? MTS atau MA, Pak?
Saya MTS, Pak. MTS ya. Oke. Kepala madrasah ya Pak Sugeng ya? Nggih, Pak. Nah, Di bagian ayo Pak jadi kepala madrasah pelopor Pak. Pelopor totalitas kurikulum merdeka Pak. Coba Belum Pak. bisa, Pak. Belum Pelopor, bisa, Pak. pelopor normatif dan Kebijakan tidak kita normatif. masih ya 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 itu tadi yang saya katakan. Ya paling lambat laun. Ada beberapa itu karena secara Kalau SDM saja kita memang belum memenuhi semua lah untuk menerapkan semacam itu. Jadi ya paling lambat-lambat mungkin berjalan, tapi ya tadi kita punya semacam ada KKM, ada apa-apa yang memang ya tadilah tidak bisa saya sebutkan yang jelas ya belum bisa melepaskan 100% pada unsur hal-hal semacam itu. Boleh, bolehlah Sedang tersenyum proses Pak lebar ya. ya. Proses untuk aku paham, mempersiapkan aku segala tahu. sesuatunya. Ya, oke. Eh, Ya, saya Lanjut, optimis lanjut. Bapak Ibu sebenarnya sedang proses ke sana, cuma memang prosesnya ini tiap daerah beda-beda gitu ya intinya. Ada yang lain Paling Bapak Ibu yang mungkin ingin begini Pak, didiskusikan? kalau di kami terkait dengan hal itu Iya. biasanya solusinya kami itu Mhm. menyamakan artinya diambil dari beberapa madrasah untuk menjadi penyusun soalnya. Jadi penyusun asesmennya yang Mhm. bersifat kebersamaan itu biasanya diambil dari pemerataan beberapa madrasah. Diharapkan lambat laun SDM kita itu sudah mulai eh, ada perubahan atau ada kemampuan untuk mempersiapkan ke depan dengan sistem di rolling per guru per mapel sehingga nanti Mhm. harapannya memiliki pengalaman dalam penyusunan soal-soal asesmen yang semacam itu. Itu normatifnya begitu untuk awal-awalnya begitu, Pak. Iya, oke, baik Pak. Sedang berproses gitu Pak ya. Iya, itu lebih bijaknya begitu, Pak. Ya, memang tidak bisa langsung semudah membalik telapak tangan Pak ya. Iya, Pak. Pak, Pak Sugeng mungkin bisa lari kencang, tapi mungkin temannya yang keteteran. Nah, kalau Pak Sugeng lari kencang sendirian, teman-temannya di belakang keteteran kan akhirnya Pak Sugeng juga yang keteteran kan? Karena di Iya. depan sendirian. Ya, eh, pada dasarnya Bapak Ibu nanti pada saat mengimplementasikan, monggo semuanya berproses dan proses kita tentu secara normatif tadi mengikuti kaidah-kaidah aturan-aturan. Kemudian mengikuti pedoman-pedoman ya, petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal yang sifatnya eh, perlu keringanan-keringanan, tentu nanti setiap daerah masing-masing punya apa problematika dan nanti akan dipecahkan oleh instansi yang terkait di daerahnya. Dan memang ini kurikulum Merdeka kan terus dievaluasi Pak setiap tahunnya ya, setiap bahkan tidak hanya setiap tahun ya, dari setiap season di program atau kegiatan ini selalu ada evaluasi. Nah, termasuk bisa jadi nanti eh, apa namanya kendala di lapangan terkait membuat soal, terkait membuat modul ajar dan seterusnya. Barangkali itu juga sudah dilaporkan ke dinas bahwa problemnya di lapangan begini, bahwa untuk pembuatan soal eh, kendala guru tadi yang disampaikan oleh Bu Ratnati ya, satu guru harus membuat berapa soal Bu tadi Bu? 15. Guru mapel ya, 15 Bu 12. ya. Nah, karena guru kelas harus membuat 15 soal, 15 paket soal. Nah, sudah terbayang Pak ya, membuat 15 paket soal. Kita membuat satu soal hot saja butuh waktu paling nggak 1 jam ya. Satu soal yang hot. Itulah ini 15 paket ya. Bisa jadi tidak sempat ngurusi suami ya Bu Ratnati ya.
Pak Badrun nanti teriak-teriak nih. Bu Ratna nanti nggak sempat ngurusi Pak Badrun nih, sibuk ngurusi 15 Buat paket soal, Pak. soal. Ya. Nah, tentu ini akan dicari jalan tengahnya nanti. Ya. Jadi apa namanya problematika yang di lapangan nanti pasti akan dibawa di dalam evaluasi tingkat provinsi eh, untuk dicari eh, solusinya ya atau jalan tengahnya supaya nanti spirit dari IKM ini tetap nyampai, kemudian guru-guru juga di dalam implementasi di lapangan bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin kalau MGMP bubar itu baru bikin soal sendiri-sendiri per sekolah. Jangan Pak, MGMP tetap jangan dibubarkan Pak, karena tetap bisa tetap bisa dijalankan untuk apa? Untuk berbagi bagaimana cara mengajar, berbagi bagaimana membuat media, berbagi apa namanya, misalkan cara memilih strategi pembelajaran, ya. Nah, itu tetap bisa dipakai, Pak. MGMP, KKG. Jadi, MGMP, KKG itu tidak hanya untuk forum membuat soal bersama, Bapak Ibu, tetapi forum untuk berbagi praktik baik, cara mengajar, ya, cara menyelesaikan masalah pembelajaran, dan segala macamnya yang kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi bukan untuk sekedar forum berbagi soal ya Bapak Ibu, KKG dan MGMP itu. Ya, kalau Bapak Ibu cermati, ada di dalam kurikulum Merdeka itu istilahnya komunitas belajar Bapak Ibu. Ya, kalau dulu istilahnya community of practice. Ya, yang itu isinya guru-guru dalam forum KKG maupun MGMP atau forum guru-guru di dalam satu sekolah. Nah, kegiatannya apa yang dilakukan? Sharing, kolaborasi, ya, berbagi praktik baik. Nah, budaya itu sekarang sedang didorong Bapak Ibu. Memang rasanya masih agak berat pastinya ya ketika kita di awal-awal ya. Alah isin lah bok darani sombong, bok darani pamer gitu ya. Nah, tidak Bapak Ibu. Jadi sekarang justru apa namanya berbagi praktik baik itu sangat bermanfaat buat teman-teman guru yang lain. Makanya di PMM itu, di aplikasi PMM itu di sana ada apa menu yang isinya praktik baik dari guru-guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Supaya apa? Supaya guru yang satu itu bisa belajar dari guru yang lain. Tadi saya dengar kan materinya sama saja. Apa namanya? Ya nggak apa-apa soalnya sama. Nah, betul Pak, CP-nya memang sama Pak. Tapi nanti kedalaman materi itu yang bisa beda. Nah, kedalaman materi itu siapa yang ngotak-ngatik? Guru. Bu Ratnati dengan Bu Fitria misalnya sama-sama di MI misalnya, ya, sama-sama jenjang kelasnya misalnya, sama-sama CP-nya juga, sama-sama TP-nya juga, sama-sama pakai modul ajar yang drop-dropan tadi misalnya. Nah, tapi Bu Ratnati pengen mengembangkan lebih dalam, sedangkan Bu Fitria misalkan nggak usah lah, nggak usah diperdalam-dalam, sudah cukup sesuai dengan modul ajar drop-dropan tadi. Nah, pasti ini nanti materi yang didapatkan oleh anak-anak juga berbeda. Gitu. Walaupun CP-nya sama, materinya sama, itu. Tapi kedalaman materinya yang berbeda. Materinya sama, sama-sama misalnya luas bangun datar. Nah, tapi Bu Ratnati tidak hanya menghitung luas bangun datar, tetapi sampai aplikasi yang lebih jauh dari itu.
Misalkan lantainya akan dipasang keramik dengan keramik ukuran sekian, harganya sekian per meter, berapa biayanya. Nah, sedangkan yang tempatnya Bu Fitria hanya diberikan gambar bangun persegi panjang, lalu anak-anak disuruh menghitung luasnya misalnya. Nah, ini sama-sama materi luas, tetapi kedalaman materinya sudah berbeda. Nah, sehingga itulah yang membuat eh, soal setiap satuan pendidikan atau setiap madrasah itu memang seyogianya disesuaikan dengan modul ajar yang dipakai oleh guru-guru tersebut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan untuk asesmen? Saya Pak. Gih, Pak Ade, silahkan. Oke. Terlepas dari yang didiskusikan tadi normatif dan non normatif kebersamaan ataupun di situ kemampuan yang sama itu mungkin dalam tahapan metamorfosis. Untuk kembali lagi ke tadi ke rapot Pak, di situ yang membedakan antara kurtilas dengan kurmer di situ kan salah satunya adalah deskripsi. Kalau di kurmer itu ada isi terkait dengan nilai baik dan nilai yang belum baik. Kalau anak-anak itu kemampuannya kan berbeda, Pak. Ketika anak itu memang nilainya standar semuanya, itu di deskripsi itu dua-duanya juga harus diisi, Pak. Atau memang nggak ada deskripsi nilai baik dan kurang baik, matur. Oke, nanti kalau saya salah menangkap pertanyaan Pak Ade, mohon dibetulkan ya Pak. Jadi di dalam apa namanya contoh di buku panduan itu memang deskripsinya itu diberikan contoh deskripsi yang sudah tercapai dan deskripsi yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau nanti ada anak yang nilainya sama-sama 80 begitu, nah nanti bisa jadi yang membedakan adalah pada capaian di deskripsinya. Misalnya, pada sumatif 1, si A bagus. Lalu si B, sumatif satunya jelek. Di rata-rata akhir sama-sama 80. Tapi nanti di deskripsinya berbeda. Bisa jadi seperti itu, Pak Ade. Oke, Pak. Ya, jadi salah satu fungsi dari deskripsi tadi adalah untuk mengetahui anak kita itu nilainya sama 80. Tapi 80-nya ini kemampuan yang mana ya yang masih kurang atau kemampuan mana ya yang sudah tercapai. Nah, itulah manfaat dari deskripsi. Nanti kita akan mengetahuinya dari situ. Kalau nggak ada deskripsinya, memang kita jadi apa ya, gerambiang dalam arti ya totalnya gitu ya, globalnya bahwa anak kita itu rata-ratanya 80. Tetapi mana yang masih kurang, mana yang sudah bagus, eh, kita tidak mengetahuinya. Ibu, silakan. Tanya lagi Pak, saya Pak. Nggih, silakan Bu. Ini kan dalam apa namanya dalam melaksanakan asesmen, kita kan saya sepakat dengan Bapak bahwa antara satu sekolah dan sekolah yang lain itu sendiri-sendiri gitu nih Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak, prinsip-prinsip apa saja yang kita apa ya yang harus kita pegang dalam melaksanakan asesmen atau kalau kita lihat ya dalam misalnya dalam pembuatan soal dan lain-lain Pak. Kalau kita selama ini kan kalau kita melaksanakan penilaian gitu kan ada apa namanya ada valid, ada apa itu kan gitu kan ada. Nah ini kalau yang asesmen ini apakah masih sama apa tidak Pak? Baik, prinsip di dalam pembuatan soalnya ya.
kalau di dalam pembuatan soalnya kita masih menggunakan prinsip-prinsip yang sama ya, Ibu, tentang validnya, kemudian tentang eh, apa namanya bahasanya, kemudian tentang tingkat kesukaran, tingkat pembeda soal, dan seterusnya apa namanya tingkat pembeda, daya pembeda, maaf, daya pembeda itu di dalam prinsip-prinsip pembuatan soalnya tetap masih sama, Bu. Nah, kalau prinsip asesmen secara umum bukan soalnya ya, tapi prinsip asesmennya ini nanti Bu Laila bisa baca di buku panduan halaman 8, Bu. Nanti di sana Ibu akan temukan beberapa prinsip asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Ya, di antaranya bahwa asesmen itu harus terpadu dengan pembelajaran. Artinya, kalau kita melakukan pembelajaran, ya secara otomatis kita melakukan asesmen. Nah, jadi terintegrasi dan holistik dengan pembelajaran. Nah, kemudian juga asesmen itu bisa dilakukan menggunakan beberapa teknik-teknik. Ya, tadi diantaranya ada teknik tes dan non-tes. Jadi tidak hanya satu teknik atau tidak hanya satu cara. Nah, kemudian prinsip yang lain tadi yang disampaikan oleh Bu Laila diantaranya misalkan kayak valid, eh, reliable, kemudian proporsional, ya, kemudian bisa menjadi alat ukur untuk membedakan tingkat kemajuan siswa, itu juga termasuk prinsip-prinsip asesmen secara umum. Ya. Jadi prinsip pembuatan soalnya masih sama, Bu. Ya, kalau prinsip asesmen secara umumnya, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti lengkapnya ada di buku panduan halaman 8, Bu. Ya. Silakan. Siap. Berarti kalau apa namanya kalau kita menyusun soal kan kita acuannya ke dulu kalau dulu di Kursleting itu KD cakupan materi, indikator, baru ke soal. Jadi kalau di Kurmers juga sama ya Pak, dari CP, terus mungkin ke Mm-mm. TP-nya, materi, terus soal ya gitu ya? Iya, Bu, sama. Atau Misalnya bagaimana? kalau dulu kita sebelum membuat soal, kita membuat apa namanya kisi-kisi apa menurunkan dari KD, indikator, kemudian kita buat kisi-kisinya, lalu kita buat soalnya. Nah, itu langkah-langkah seperti itu masih relevan, Bu, untuk dilakukan. Badrun, silakan. Ya, begini Pak, ini untuk nilai kadang-kadang jadi kayak semacam apa ya bumerang atau bagaimana. Misalnya di sekolah A dan sekolah B. Tadi untuk sekolah B, misalnya tadi modulnya sama, cuma kedalaman materi yang beda. Akhirnya nilainya jadi berbeda. Contoh kualitas, misalnya di sekolah A itu betul-betul materinya sangat mendalam, cakupan materi yang mendalam seperti tadi diceritakan, dapat nilai ya karena mungkin sulit gitu ya, akhirnya dapat nilainya 75. Sementara di sekolah B cakupan materinya biasa-biasa saja, dapat nilai 80. Padahal anak itu kalau ditanding atau diadu sebenarnya mumpuni yang 75 daripada yang dapat nilai 80. Nah, ini kadang-kadang jadi bumerang ketika akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke SMA gitu ya. Jadi kalau kalau jalur zonasi sih mungkin nggak masalah. Ini jalur-jalur prestasi. Kadang-kadang Prestasi. iya, kadang-kadang kalau dilihat ini misalnya di SD lah kemarin ketika
PPDB itu. Ada sekolah-sekolah yang standarnya nilainya itu hampir 90-90, sehingga dia masuk ke jalur prestasi. Sementara yang sekolah lain yang betul-betul ya mungkin gurunya sangat-sangat inilah, mungkin sangat ketat, sangat idealis sehingga memberi nilainya ya apa adanya. Sehingga anak itu tidak bisa masuk ke jalur prestasi. Ke jalur zonasi pun karena jaraknya jauh. Akhirnya tidak bisa. Ini bisa terjadi seperti itu. Anak yang boleh dikatakanlah kemampuannya biasa, tapi karena gurunya memberi nilai yang tinggi, itu bisa masuk ke sekolah favorit. Sementara sebenarnya dia anak pintar, cuma mungkin gurunya dalam memberi nilai itu idealis atau bagaimana itu, nah sehingga dia terkalahkan. Ini kemarin di sekolah saya juga begitu. Ini betul-betul nilai-nilainya bagus, bagus. Sementara SD yang nilai biasa-biasa saja. Nah, kemarin di saya juga ada tes ulang. Ternyata yang nilai-nilainya bagus-bagus itu ketika dites ulang kalah dengan yang sebenarnya nilainya biasa-biasa saja. Ini kadang-kadang eh, tidak ada standar nilai, jadi apa ya semacam ya kalau meningkatkan ini apa ya image sekolah. Wah, sekolah saya SMP saya banyak yang masuk ke SMA negeri. Karena memang kalau itu ya ini bukan rahasia umum lagi. Ini jadi gurunya sangat murah nilai karena dia ingin sekolahnya itu lulusannya itu lulusan sekolah saya banyak yang masuk ke sekolah negeri. Ini terjadi seperti itu di SMP saya kemarin itu tahun-tahun yang lalu itu eh, banyak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Memang gurunya itu apa ya idealis begitu ya, tidak mau memberi nilai yang tinggi kepada anak sehingga terkalahkan oleh yang swasta-swasta. Di swasta banyak yang masuk ke sekolah negeri, sementara ke SMA, sementara sekolah saya itu banyak yang tertolak masuk ke SMA karena itu nilainya sangat rendah-rendah. Ini untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana Pak? Masalah nilai ini. Terima kasih. Iya, oke baik. Ini fenomena Pak ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, memang ada plus minusnya tentunya ya. Pada saat apa namanya sekolah masuk sekolah dengan jalur prestasi yang mana kemudian prestasi itu ukurannya adalah rapot. Kalau prestasinya bukan rapot, tetapi prestasi di luar rapot, misalkan lomba atau piagam gitu ya, maka itu bisa sangat objektif. Tapi kalau rapot, memang bisa sangat subjektif seperti yang disampaikan oleh Pak Badrun tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya ANBK, kalau di madrasah namanya apa, Pak? ANBK. Sama Pak, Sama ya? NBK. Kalau yang Oke. dengan dinas. Oke, dengan adanya ANBK, Bapak Ibu, itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengetahui kejujuran dari sekolah tersebut di dalam menilai anak-anak. Ya, walaupun ANBK itu baru baru mungkin berjalan beberapa tahun, sehingga belum bisa secara detail juga untuk mengukur apa namanya kualitas sekolah tersebut karena baru diterapkan dan juga eh,
adalah anak kelas 5, sedangkan anak kelas 5 kita atau kelas 8 sejak awal proses pembelajaran mungkin belum di apa namanya belum disiapkan sampai tuntas begitu sehingga hasilnya mungkin belum maksimal. Tapi nanti pada saat berjalannya ANBK ini bisa menjadi parameter Bapak Ibu untuk mengetahui seberapa objektif nilai rapot di setiap sekolah. Kalau misalkan hasil ANBK-nya sekolah tersebut menunjukkan rata-rata nilai yang bagus, kemudian dibandingkan dengan sekolah yang tadi diceritakan Pak Badrun, eh, nilai rapotnya bagus, tetapi ternyata hasil ANBK-nya misalnya kurang, maka dari situ akan kelihatan, oh ternyata sekolah di sana di dalam memberikan penilaian rapot kurang objektif. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus kembali kepada prinsip di dalam asesmen. Kalau Bapak, ini barusan saya buka ya, di halaman 9 Bapak Ibu, di buku panduan pembelajaran. Maka Bapak Ibu sebisa mungkin memberikan asesmen secara adil, proporsional, valid, dan juga dapat dipercaya atau reliable. Nah, tentu prinsip-prinsip ini eh, perlu kita terus kedepankan Bapak Ibu ya, jangan sampai memberikan kesan kepada anak-anak bahwa eh, nilai yang kita berikan ke anak-anak adalah supaya anak-anak itu bisa masuk ke sekolah yang dikatakan favorit tadi ya. Artinya begini, objektivitas itu yang lebih dikedepankan dibandingkan dengan subjektivitas gitu. Kalau memang eh, apa namanya anak tersebut layaknya mendapatkan nilai 75 ya sudah 75. Atau anak tersebut layak mendapatkan nilai di rentang 70 sampai 75 ya sudah kita berikan anak itu nilai di rentang itu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita terus-teruskan seperti itu, maka kita nggak akan selesai-selesai dengan permasalahan istilah sekolah favorit Bapak Ibu. Ya, padahal hari ini eh, sekolah itu didorong untuk semua sekolah memberikan pelayanan secara merata. Artinya, ya memang memang betul bahwa ini tidak bisa langsung apa ya langsung diprogramkan bahwa semua sekolah kualitasnya seragam gitu. Memang tidak bisa langsung seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri sekolah-sekolah yang dulu disebut sebagai sekolah favorit tetap saja masih menjadi eh, favorit bagi masyarakat. Nah, tetapi dengan adanya program zonasi ini sebenarnya spiritnya adalah supaya semua sekolah itu nanti pada masanya akan menjadi sekolah ya semuanya favorit gitu di zonasinya masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti kita sebagai guru maka kita jangan terjebak terlalu dalam di dalam pemberian nilai yang subjektif. Nah, lalu gimana sekolah kita supaya anak-anak itu bisa masuk sekolah sesuai dengan pilihannya. Ya, kita edukasi Bapak Ibu sekalian. Kita edukasi orang tuanya, kita edukasi anak-anaknya. Ya, bahwa tujuan dari sekolah di sekolah A, B, dan C itu adalah untuk menuntut ilmu. Ya, di sekolah sebaik apapun, kalau kita tidak serius atau tidak fokus belajar, ya tidak akan pernah berkembang juga. Jadi nama besar sebuah sekolah ya tidak ada artinya kalau anak tersebut tidak belajar. Nah, maka kita perlu mengedukasi anak-anak bahwa yang perlu anak-anak lakukan adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, terus belajar ya dimanapun mereka sekolah. Ya, dan tidak harus terbawa dengan euforia bahwa sekolah itu harus di sekolah
SMA favorit ini, SMP favorit ini, dan seterusnya. Nah, ini memang perlu edukasi, ya, bahwa kita perlu mengedukasi kepada masyarakat bahwa istilah sekolah favorit memang secara perlahan ini mulai akan digeser paradigmanya karena akan dikedepankan dengan konsep zonasi. Itu. Nah, hanya saja memang hari ini eh, penerimaan siswa baru jalur prestasi itu menggunakan rapot. Nah, ini yang menjadi celah sebenarnya. Kemarin pada saat saya eh, melihat PPDB di Kebumen sini, saya juga waktu melihat jalur prestasi, saya pikir itu hanya piagam. Oh, ternyata malah justru menggunakan rapot yang ditambah piagam kalau punya. Ya, memang waktu itu saya langsung berpikir, oh ini bisa menjadi celah seperti kasusnya Pak Badrun tadi. Ya, saya kira itu Pak tanggapan dari saya. Yang bisa kita lakukan, kita jangan terlalu terjebak di sisi subjektif. Justru kita harus memberikan edukasi ke anak-anak maupun orang tua di sekolah kita. Ya Pak, menambahkan Pak, Oke, Bu Fitria, silakan Bu. yang jadi pemikiran saya seperti ini Pak. Ada di kelas saya ya, memang anaknya eh, kognitifnya standar seperti itu Pak. Tapi kalau pada penilaian tahfidz hafalan, alhamdulillah dia itu cepat seperti itu. Tapi dalam logika atau matematik dan pemahaman pelajaran yang lain yang membutuhkan eh, kognitif, dia agak standar gitu. Tapi kalau misalkan untuk hafalan tahfidz, dia cepat dan melewati siswa-siswa yang lain seperti itu, Pak. Ini yang jadi istilahnya apa ya? Mungkin dilema ya, Pak ya, dilema. Kalau misalkan penilaiannya ke kognitif seperti itu untuk anak-anak yang berbakat pada aspek-aspek yang lainnya ini bagaimana, Pak? Seperti itu. Atau kalau misalkan anak yang kognitifnya kurang, tapi dia psikomotor atau pada bidang olahraga praktek, dia lebih menonjol seperti itu, lebih unggul. Misalkan kalau praktek voli, dia jago seperti itu, Pak. Atau dalam lomba lari pada cabang-cabang uh, yang lain seperti itu dia unggul, tapi kalau dalam pengetahuan dia menengah ke bawah seperti itu Pak. Itu dilema yang saya rasakan seperti itu. Bagaimana Pak untuk mengatasinya? Baik, terima kasih Bu Fitria. Ya, ini anak-anak memang unik ya Bapak Ibu. Punya karakteristik masing-masing, punya potensi masing-masing. Nah, kurikulum kita dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan itu memang didesain untuk bisa dipelajari oleh semua anak dalam kondisi yang normal ya. Nah, nanti seberapapun capaian hasil belajar dari anak yang memiliki potensi tafid, kemudian olahraga dan lain-lain itu, biarlah ya segitulah adanya kemampuan anak tersebut. Karena memang capaian ini sudah didesain untuk bisa dicapai oleh semua apa namanya anak dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi anak normal. Nah, nanti dari situ maka kita akan mengetahui oh ternyata memang betul bahwa anak ini pada aspek kognitif di mapel umum kurang, tapi di aspek yang lain dia eh, potensial. Nah, maka nanti Bapak Ibu tugasnya adalah mengedukasi anak dan orang tuanya. Apa yang diedukasi? Satu, bahwa anak ini tidak perlu minder, tidak perlu berkecil hati. Sekilas memang kelihatannya aspek kognitifnya kurang bagus, tapi memiliki bakat dan potensi. Nah, maka anak ini perlu dikembangkan potensinya untuk membangkitkan kepercayaan diri. Jadi tidak hanya sekedar di apa namanya diedukasi, tetapi setelah diedukasi, anak ini juga perlu dikembangkan bakat dan potensinya. Nah, supaya dia menemukan kepercayaan dirinya. Oh, saya memang ahlinya di bidang olahraga. Oh, saya ahlinya di bidang eh, tahfidz. Begitu.
Nah, bisa jadi juga hasil hasil belajar matematika atau hasil belajar mapel umum yang lain itu kurang bagus, barangkali ada ketidaksesuaian cara mengajar guru dengan tipe anak tersebut. Bisa jadi juga begitu. Nah, nanti barangkali akan ketahuan pada saat anak ini naik ke jenjang sekolah berikutnya. Oh, ternyata di SMP dia malah matematikanya bagus. Oh, berarti kalau gitu dulu waktu di SD barangkali cara mengajar gurunya tidak sesuai dengan tipe belajar anak tersebut. Atau gurunya kurang mampu mengambil psikologis anak tersebut. Ya, tidak memperhatikan psikologi belajar anak tersebut. Nah, jadi memang bisa dilihat dari berbagai faktor dan sudut pandang. Nah, cara kita menyikapinya diantaranya begitu. Kita mengedukasi, mengembangkan potensinya. Kalau memang perlu diselidiki, jangan-jangan ini faktor gurunya atau cara mengajar gurunya, itu boleh juga Bu diselidiki. Barangkali gurunya cara mengajarnya tidak sesuai dengan tipe belajar anak tersebut. Tapi kalau cara mengajar gurunya ternyata juga sudah oke, kemudian eh, siswa-siswa yang lain juga bisa paham, oh berarti memang faktornya di anak tersebut, yang barangkali memang karena faktor potensinya di bidang lain. Nah, kalau sudah pasti di bidang lain, maka kita perkuat anak tersebut untuk mengembangkan bakatnya. Iya. Iya, jadi anak tersebut lebih ke pendekatan pribadi, Pak. Jadi kalau misalkan diterangkan matematika seperti itu, dia perlu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lama kayak gitu dan penerangannya juga agak pelan seperti itu, baru dia paham seperti itu, Pak. Ya. Nah, betul Bu. Sebenarnya Jadi memang bisa kadang-kala paham ini. sama, ya. Ibu, silakan Bu, diteruskan. Membutuhkan waktu relatif lama, okay, untuk memahaminya. Harusnya tentang Iya, betul Bu. Jadi memang kadang ada anak yang tipenya begitu. Nah, kalau guru tidak memahami tipe belajar anak ini kan dia akan eh, ngajar terus gitu ya. Nah, akhirnya anak ini tertinggal. Nah, maka di awal itu memang perlu dilakukan namanya asesmen tadi untuk mengetahui kemampuan anak tersebut. Jadi kalau kita tahu, oh ternyata di kelas kita itu ada anak yang lambat, bisa tapi pelan gitu. Nah, maka nanti guru itu bisa menyesuaikan. Iya, Pak. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah setengah 10. Apakah akan kita lanjutkan sampai jam 12 malam? Cukup, Pak. Cukup. Siap sampai pagi. Sampai pagi, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Diskusi malam ini sangat menarik ya dengan apa namanya? Studi kasus, problem-problem yang Bapak Ibu temui di tempatnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan satu kali pertemuan lagi untuk membahas tentang teori U. Iya Ya, betul. Saya oke. tertarik ya apa Saya itu. kira itu penting karena eh, kita kuliah di S2 kan harus ada hal baru ya secara teoritis yang tentunya nanti teori itu bisa kita praktekkan, bisa kita kembangkan, ataupun bisa kita teliti untuk tesis dan seterusnya. Kalau Nah, bisa harinya hari usul nopo. Pak, Nggih, kalau bisa Pak. usul Apa-apa? konsep teori Besok. tersebut bisa di share lebih awal Pak, sehingga kita bisa lebih membaca, sehingga nanti konsep-konsep semacam itu kita sudah tidak asing dengan istilah-istilah yang akan disampaikan Bapak pada perkuliahan yang belakang, untuk terutama untuk teori U itu tadi. Oh, nggih, 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 nggih. Khususnya teori U ini ya. Nganten nggih Pak.
Baik. Eh, hari kuliahnya apa ini? Kita sepakati. Hari Besok. Sabtu saja. Hah? Sabtu lagi. Oke. Ganti, Baik. udah ganti Sabtu sudah ganti. Sabtu Hah? sudah ganti dosen. Iya, Sabtu sudah ganti dosen. Malam ya, Pak. Berarti Malam hari lagi besok apa? Malam besok. Besok besok. siang nggak apa-apa siang. Malam lagi Jangan ya, siang Pak. tuh, saya banyak orang malam saja lah. Oke, malam lagi berarti Besok malam, Jumat Jumat malam jangan. Sabtu. Jumat malam satu mungkin bisa ya. Jangan malam Kalau Jumat. kalau Oke, malam nggak Jumat apa-apa. kayaknya Satu. kita ada ngaji masing-masing kayaknya. Jumat malam Sabtu nggih? Oke. Siap. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Ada titipan dari Mas Amin. Siap. Halo Bapak Ibu, Oke. bisa? Iya. Ya. Siap. Iya. Halo. Ya. Ya. Tadi pagi saya Monggo, ditelepon Pak. Mas Amin terkait dengan Oke. izin belajar yang sedikit saya sampaikan tadi sebelum perkuliahan. Jadi Ya, ya, file Pak. yang pernah kami kirim untuk yang membutuhkan surat izin belajar untuk segera diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai itu yang monggo disesuaikan lah pejabatnya sekarang karena pindah Ibu Ella ke Pekalongan jadi disesuaikan. Kemudian untuk persyarat itu nanti kita mungkin akan kita kumpulkan pada saat offline saja kapan, tapi secepatnya karena sekarang sudah memasuki semester 2, izin belajar ini harus segera diproses ya agar tidak terjadi keterlambatan pada saat kita menggunakan nantinya. Terus ada beberapa hal yang menjadi lampiran. Pertama adalah untuk Dinas Perhubungan nanti akan diurus oleh Mas Amin. Kemudian begitu juga ketika diajukan ke kantor nanti ada persyaratan dari kampus, salah satunya adalah nilai, nanti juga akan dikomunikasikan. Jadi monggo Bapak Ibu dimulai dilirik filenya, disepakati kita mau offline kapan sekaligus untuk itu. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama menurut informasi dari Mas Amin. Ngaten Bapak Ibu Dosen yang titipan besok, gimana? dosen yang 2 besok minggu dari siap. sekarang. Lagi haji kayaknya Bu. Pak Imam? Pak Imam lagi haji. Enggak di rumah. Oh, di rumah. Apa haji? Di rumah kok. Coba colek. Lagi haji. Oh, Imam Imam Sati. Di rumah kemarin WA-an sama saya. Itu dulu kemarin tentang pembayaran itu loh. Katanya. Aku urung bayar, oke. Ya sampai sekarang nilai kita itu belum keluar karena mungkin ada beberapa hal-hal teknis yang nanti akan dikomunikasikan. Iya. Ya Itu mungkin kan- salah satunya administrasi mungkin. Itu kan pembayaran dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Agustus apa ya? Ya, 2024. Hah? 2024? 2023 lah. Bukan 2024. Iya. 2024. Oh. Kalau saya lihat coba dalam. Coba langsung lulus. Hah? Langsung lulus 2024. Oh, iya, alhamdulillah. Sudah, lampirannya dibacakan lagi Pak. Selain itu lampirannya yang lain Pak. Males baca filenya. Oh, saya juga lagi nggak buka laptop ini Bu. Yang kemarin dikirim itu kan sudah ya, sudah ada kirim yang itu, yang dari Mas Amin itu. Iya. Iya, itu jadi saya nggak buka laptop ini, saya pakai HP jadi. Oh iya, betul. Itu sampai dengan 31 Agustus 2024, Ting. Ya nggak apa-apa sih lama, santai lah. Ngumpulan duit. Masih bisa nyicil-nyicil ya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, itu informasi awal tinggal kita sepakati bersama saja nanti akan di file itu akan di print out kapan nanti untuk
diminta oleh Mas Amin. Tapi pesannya untuk segera karena itu birokrasinya cukup panjang dari kita, kemudian ditandatangani diajukan ke kantor, kantor nanti tembusan ke kampus, kampus nanti ngecek ke Kanwil katanya, Kanwil kalau sudah dicek nanti itu dikomunikasikan sampai ke pusat oleh pihak rektorat sehingga Atau mungkin tidak ada persyaratan sudah bayar berapa itu Pak gimana Sugeng Bu? ke kampusnya ketika ke kampus itu Tidak tidak ada terdengar Ibu. tidak ada persyaratan bayar berapa kayak gitu untuk pengurusan ini tidak ya? Masih dikomunikasikan oleh Mas Amin. Nanti saya matur begitu. Oh nilai belum keluar. Coba nanti akan dikomunikasikan. Jadi permasalahan apa belum sampai ke kita itu akan dikomunikasikan Gara-gara bayaran atau apa? Iya. Nanti akan dikomunikasikan. Tapi melihat dan waktu yang jelas awal semester 2 ini kita sudah harus siap-siap untuk pengurusan supaya pada saatnya nanti tidak terjadi keterlambatan seperti belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian informasinya. Mohon maaf, mau istirahat karena yang sudah seharian banyak acara mungkin sudah 5 watt malam ini. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi diseruput ayo. Oh ya. Yo. Firman di saking kanugrahannya. Bu Roro hari ini cuma bisa mendengarkan. Masih banyak kegiatan gitu. Izin keluar nih. Ampun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bareng. Pakat. Informasi nopo guys sampai Pak Sugeng lihat ini. Pak Badrun itu saya on nggih. Oke. Ngapunten Pak kula dereng saling hormati saking Pak Sugeng nembe napa nggih? Itu masalah izin belajar. Surat izin belajar. Dia yang di-share itu suruh diisi secepatnya. Di situ grup apa? Itunya di-share di grup apa ya? Enggak di Japri. Oh di Japri katanya Pak. Pak Beno. Kalau buatan diparingi lho. Jadi kan asal mbok. Saya SMP ya ora. Ini yang pada kemenag. Oh, okay. Untuk betul kemenag ya. Laporan-laporan itu. Oh, okay. Mungkin yang sudah PNS atau P3K mungkin apa ya yang dikasih. Oke. Nah, kalau saya menu jarang foto nggih. Ya, nanti jenengan mah langsung kepake. Kalau yang ini kan kalau misalnya sudah lulus izin belajarnya belum keluar nanti jadi masalah. Oh, saya juga kayaknya ini izin belajarnya nggak keluar mungkin ini karena dinas angel mandani ya. Ya itu informasinya begitu Ya. Oke Pak, monggo terima kasih, monggo istirahat nggih. Matur nuwun informasi telepon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.